Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari jawab salamnya, rupanya salam THR ini. Jadi ibu bapak-bapak mukanya udah muka-muka THR semua ini ya. 10 hari terakhir insya Allah THR udah cair Bu ya. Belum cair Bu ya. Ya, nanti habis sholat tarawih kita doa bareng-bareng, mudah-mudahan THR-nya segera cair. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hada nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Limpahan rahmat, nikmat hidayah dan inayahnya telah meringankan langkah kita semua. Kembali kita bisa dipertemukan di rumah Allah yang mulia ini, menjalankan ibadah sholat taraweh, sholat isya, dan dilanjutkan insya Allah nanti sholat taraweh berjamaah. Tadi sudah ya Bu ya, sholat taraweh nanti ditutup dengan sholat witir. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kehadiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, sekurang-kurangnya setiap hari mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kata Rasulullah? Man sholat sholatan wahidan. Siapa yang bersolawat kepadaku satu kali saja solawat, sallallahu alaihi asyra sholawat, maka Allah akan membalas 10 kali sholawat. Padahal sekali saja kita dibalas sholawatnya sama Allah sudah cukup mengantarkan kebahagiaan kita, baik di dunia sampai nanti kita di akhirat. Apakah sholawat ini sampai Pak? Sampai. Jadi ada malaikat yang ditugaskan Allah khusus menjaga makam Rasulullah. Tugasnya apa? Tugasnya menyampaikan sholawat. Ya Muhammad, ya Rasulullah, ini ada sholawat dari jamaah kamu, dari umatmu, jamaah masjid musola Al-Ikhlas. Ini sholawat-sholawat yang disanjungkan oleh jamaah di musola Al-Ikhlas, disampaikan oleh malaikat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, waktu itu sahabat ketika ditanya, diberikan penjelasan begitu sama Nabi, mereka bertanya, bagaimana mungkin ya Rasulullah kalau sholawat yang kami sanjungkan, kami ucapkan nanti akan dibawa ke makammu padahal engkau sudah hancur dimakan cacing tanah. Apa kata baginda Rasulullah? Inna Allaha harrama al-ardu al-jasada al-anbiya. Jadi Allah, sesungguhnya Allah mengharamkan bumi memakan jasad para nabi. Jangankan nabi Bu, jasadnya orang-orang biasa aja banyak yang kita temui utuh ya. Kalau lagi ada pembangunan jalan tol, ada makam digusur. Ada pembangunan mal, ada makam yang digusur. Ternyata di dalam makam itu ada orang yang sudah dikubur puluhan tahun, tapi jasadnya masih utuh. Jangankan jasadnya Pak, kain kafannya pun masih putih seperti orang baru dikuburkan pagi hari. Kenapa? Dia bukan nabi, dia bukan rasul, tapi sesungguhnya dia adalah hamba-hamba Allah yang ikhlas. Siapa yang jasadnya tidak dimakan sama cacing tanah, tidak dimakan bumi, salah satunya adalah jasadnya para muadzin. Nah, ini kesempatan buat bapak-bapak semua. Jadilah muadzin-muadzin yang mengumandangkan adzan. Ini memang zohirnya Pak Riyadi yang adzan, yang zohirnya yang adzan Pak Ridwan, tapi hakikatnya ini adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jasad para muadzin salah satunya yang tidak dimakan oleh cacing-cacing tanah. Maka tidak heran ibu-ibu kalau ada
jasad para ulama, para guru-guru ngaji di kampung-kampung yang jauh dari televisi. Dia tidak masuk medsos, dia tidak masuk YouTube, dia tidak punya Instagram, dia tidak punya Facebook, tapi dia ikhlas mengamalkan ilmu-ilmu Allah jasadnya. Walaupun dia sudah dikubur puluhan tahun, tapi jasadnya tetap utuh. Tanah haram memakan jasad orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini saya bersyukur bisa bersilaturahim kembali kepada ibu-ibu, bapak-bapak jemaah Mushola Al-Ikhlas yang sungguh sangat luar biasa. Kemarin 10 hari terakhir saya datang, jamaahnya ini. Sekarang saya datang, jamaahnya ya ini lagi. Artinya apa? Artinya ibu-ibu, bapak-bapak punya kekuatan yang istiqomah. Istiqomah ini tidak diberikan kepada sembarangan orang. Tidak semua orang bisa mendapatkan kekuatan istiqomah. Istiqomah itu apa tuh? Nah, ini tema kita pada malam hari ini, karena saya lihat wajah-wajah bapak-bapak, ibu-ibu yang kemarin saya lihat, artinya bapak ibu semua istiqomah. Maka sekarang tema pada malam hari ini kita bicara soal istiqomah. Istiqomah itu konsisten, tidak mencela-mencela, ya, teguh pada pendirian. Nah, soal istiqomah ini saya mau singkat saja, Pak. Nanti kan ada tadarus ya. Sudah sampai juz berapa, Bu, kemarin tadarusnya? Juz 20. Subhanallah walhamdulillah. Masya Allah, hebat banget ini, luar biasa. Di kampung saya juga banyak juz, Bu. Ada juz mangga, juz pelung, juz alpukat gitu. Ibu-ibu di sana, tapi di ibu-ibu di sini luar biasa. Ya, semangatnya untuk memakmurkan masjid. Istiqomah. Jadi kita bicara istiqomah, saya mau cerita saja ini, santai saja ya. Dalam satu peperangan kaum muslimin yang dipimpin oleh Jenderal Salahuddin Al-Ayyubi, pada saat itu perang salib, perang antara umat Islam dan umat Kristen yang berlangsung puluhan tahun. Suatu ketika pasukan muslim yang dipimpin Jenderal Salahuddin Al-Ayyubi ini kalah. Karena kalah, banyak tentaranya yang ditangkap sama musuh, ditawan. Tercatat ada 3 perwira utama yang ditawan oleh musuh. Nah, kalau perwira-perwira ini, kalau di militer, di dunia kemiliteran, di dunia perang, kalau pangkatnya perwira dia dihukum mati. Tapi kalau pangkatnya prajurit, dia cuma dihukum sebagai kerja paksa. Nah, karena dia perwira, 3 orang perwira ini akan dijatuhi hukuman mati. Dihadapkanlah dia kepada sang raja, lalu sang raja ini memberikan tawaran. Sekarang gini saja, jangan dihukum mati dulu. Soal mati mah gampang, kita tawarin aja. Perwira yang pertama dihadirkan dalam persidangan. Kamu akan dibunuh, kamu akan dipancung, kamu adalah penjahat perang, tawanan perang. Pangkat kamu adalah perwira, maka kamu akan dijatuhi hukuman mati. Tapi aku tawarkan sama kamu, supaya kamu keluar dari agama Islam, kamu gabung kepada agamaku, nanti kamu saya kasih fasilitas yang hebat, saya kasih rumah yang banyak, saya kasih mobil yang banyak, saya kasih gaji yang banyak, saya kasih istri yang banyak. Jangan banyak-banyak, Bu, istrinya, Bu, nanti repot. Apa kata si perwira ini? Ya Tuan Raja, apa engkau pikir saya berjuang membela agama Allah ini semata-mata untuk mendapatkan harta, kekayaan, pangkat, dan jabatan? Saya tinggalkan saudara-saudara kampung halaman saya, sanak famili hadetolan saya tinggalkan keluarga saya, niat jihad, berjuang ingin menegakkan agama Allah. Tapi kamu sekarang menjadi tawanan saya, ini resiko perjuangan. Kamu tidak mau masuk ke agama saya, kamu tetap pada agama Islam, saya tetap tidak mau masuk kepada agama Tuhan. Apapun yang Tuhan tawarkan kepada saya tidak akan menggoyahkan hati dan perasaan dan keimanan saya. Akhirnya si perwira ini dipancung, diam di hadapan para hadirin, dipenggal kepalanya, gelundung kepalanya, terpisah dari badannya. Kepala yang gelundung itu ngaji, Bu, baca ayat Quran. Sampai si
raja dan para panglima-panglimanya bingung. Pikir. Awas ini, ada kepala bisa ngaji sendiri. Ayat yang dibaca adalah Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan penuh keridhaan. Masuklah ke dalam hamba-hambaku dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Bibirnya tersenyum, matanya terpejam rapat. Dia gugur sebagai syahid, dia gugur sebagai pejuang-pejuang Islam. Dia tetap istiqomah, tidak digadaikan imannya, tidak digadaikan akidahnya hanya karena tawaran pangkat, jabatan dan kekuasaan. Dan dia pun pada akhirnya mati dalam keadaan husnul khotimah, disambut oleh para bidadari-bidadari di surga. Datang satu lagi temannya, kamu sudah lihat teman kamu sudah saya pancung, bagaimana? Kamu mau gabung kepada agama saya, kamu tinggalkan bangsa dan negara kamu, kamu tinggalkan akidah kamu masuk kepada agama saya, nanti kamu akan saya kasih fasilitas, kamu akan saya berikan kedudukan yang tinggi, pangkat yang tinggi, harta benda yang banyak, rumah mewah, kendaraan megah. Kata si perwira yang kedua ini, sudah Tuan Raja, tidak usah banyak bicara. Saya justru sudah tidak sabar ingin menyusul teman saya yang satu tadi. Saya sudah tidak bisa membayangkan bagaimana dia disambut oleh para bidadari, para malaikat yang menggambarkan sajadah merah, disambut di nirwana, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata si raja, ini yang tadi masih bisa diajak ngobrol, yang ini malah pengen langsung disembelih. Akhirnya dipancung juga yang kedua kalinya ini. Dia bergelindung kepalanya, terpisah dari badannya, muncrat darah, ngaji lagi Pak. Wong dia santri, ngaji kepala yang gelundung, yang terpisah dari badannya itu ngaji, baca ayat. Wujuhu yawma idin nadirah ila rabbiha nadirah. Muka mereka berseri-seri, kepada Tuhannya mereka mengharapkan ridho. Bibirnya tersenyum, matanya terpejam rapat. Dia pertahankan akidahnya, dia pertahankan keimanannya, tidak goyah oleh tawaran harta, pangkat dan jabatan. Dan pada saat seperti itulah dia pun mati dalam keadaan husnul khotimah. Dua orang sudah husnul khotimah. Nah, yang terakhir nih, yang ketiga, didatangin yang ketiga. Nah, kamu sudah lihat ya, teman kamu dua orang ini sudah saya penggal, sudah mati. Bagaimana sikap kamu? Apa kamu mau ikut teman kamu yang dua ini, atau kamu gabung kepada agama saya? Begini aja Tuan Raja, saya ikut Tuan Raja saja. Tuan Raja kan sudah menawarkan, kalau nanti saya gabung kepada agama Tuan, saya akan mendapatkan kedudukan yang tinggi, saya akan mendapatkan gaji yang besar, saya mendapatkan rumah yang besar, mobil yang besar, akan diberikan istri yang besar. Jangan besar-besar Bu, susah nanti nyari baju buat THR. Ya. Jadi kamu mau gabung kepada agama saya, kamu mau tinggalkan saudara-saudara kamu ini? Ya, daripada saya berjuang tidak dapat apa-apa, mendingan ini saya sudah di depan mata, saya sudah mendapatkan kedudukan. Nah, ternyata si raja ini dibisikin sama Tuan Panglimanya, Tuan Raja, ini perwira yang ketiga ini bisa diajak kompromi. Sebaiknya dia dikasih kedudukan, dia kita angkat saja jadi gubernur, jadi bupati di Gunung Kidul. Kalau soal angkat mengangkat jadi bupati itu mau urusan gampang Tuan Panglima. Sini saya mau ngomong sama kamu. Kamu Tuan perwira tersangka disingkirkan dulu. Akhirnya si tersangka ini dipinggirkan dulu. Si raja ngomong sama Tuan Panglimanya, Panglima, kamu tahu kalau dia
Bangsa dan negaranya sendiri dikhianati, teman-temannya dikhianati, saudara-saudaranya dikhianati. Bagaimana dengan kita yang orang lain? Kalau saudaranya sendiri saja dikhianati, bagaimana dengan kita? Pada suatu saat nanti dia akan menikam kita dari belakang. Jadi bagaimana keputusannya? Tetap dia, walaupun dia gabung kepada agama kita, penggal dia. Kita tidak butuh orang-orang yang menjadi musuh dalam selimut. Saya tidak suka sama orang-orang yang menjadi penjilat. Akhirnya datanglah si tersangka itu, si perwira yang ketiga itu dihadirkan lagi. Dia masih nanya, Bu, soalnya sudah dijanjiin dapat pangkat. Bagaimana Tuan Raja? Kapan saya mau dilantik jadi bupati di Gunung Kidul? Bupati belakmu. Kamu adalah perwira pengkhianat. Kamu merela menukar harta benda dan kekayaan, menukar akidah dengan pangkat jabatan dan kekuasaan. Saudara-saudara kamu seiman kamu tinggalkan, bangsa dan negaramu kamu khianati. Kalau kamu saja sama orang saudara-saudaramu aja kamu baru bisa berkhianat, bagaimana kamu dengan saya yang orang lain? Suatu saat kamu akan menikam saya dari belakang, maka kamu juga harus dipenggal, dihukum mati. Ya sudah, kalau memang dihukum mati, saya nggak jadi masuk agama Tuhan, saya mau balik Islam lagi. Terserah, kamu mau Islam lagi kayak mau apa lagi kayak, tetap kamu akan dipancung. Ya sudah, saya minta diberikan kesempatan untuk membaca syahadat lagi. Oke, silakan kamu baca syahadat. Akhirnya dia baca syahadat lagi, Pak, dikasih kesempatan. Asyhadu tercekek tenggorokan. Ayo buruan. Ini golok al-bojo sudah siap nih, Bu. Asyhadu alla tidak sanggup lehernya, tercekik lehernya untuk bisa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai diberikan kesempatan ketiga kalinya dia tetap tidak bisa, tercekik lehernya, nggak bisa mengucapkan kalimat thayyibah. Golok al-bojo sudah keburu memenggal kepalanya, diam. Terlepas kepala dari badannya, gelinding ngaji lagi, Bu. Bekas santri, cuma ayat yang dia baca beda dengan dua orang temannya yang tadi. Ayat yang dia baca, afaman haqqa alaihi kalimatul adab, afaman haqqa alaihi kalimatul adab, afa anta tunkitu man finnar. Orang yang sudah nyata-nyata divonis mendapatkan neraka, masih sanggupkah engkau untuk menolong dia dari azab? Bertahun-tahun dia berjuang di dalam bendera Islam, berjuang di bendera Allah, menegakkan syariat agama Allah, membela pejuang-pejuang Allah. Tapi pada saat di detik-detik terakhir dia kehilangan istiqomahnya, dia gadaikan akidahnya, dia jual keimanannya, dan pada saat itulah dia mati. Dia mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati yang sia-sia. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, apa hikmah dari kisah yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini? Istiqomah itu merupakan perbuatan yang luar biasa, perbuatan yang sangat-sangat dimuliakan oleh Allah, karena tidak sembarangan diberikan kekuatan istiqomah. Maka ibu-ibu, bapak-bapak senantiasa berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan istiqomah, konsisten kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah, memakmurkan masjid mushola yang sudah sedemikian luar biasa hebatnya, megahnya seperti ini. Man bana masjidan fid dunya banallahu baitul jannah. Siapa yang membangun masjid di permukaan bumi, Allah akan bangunkan rumah-rumah megah di surga nanti. Tapi membangun masjid bukan cukup dengan membangun fisiknya, tapi bagaimana kita memakmurkan masjid, menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dan kita semua yang hadir pada malam hari ini diberikan kekuatan istiqomah, diberikan kekuatan lahir dan batin, sehat, panjang umur dalam ketaatan beribadah kepada Allah, dan senantiasa kita mendapatkan bimbingan dari Allah pada
pada saatnya nanti kita kalau meninggal, kita senantiasa mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Yang terakhir, rezeki itu ada 4, Pak. Yang paling rendah tingkatan rezeki itu adalah harta benda. Duit itu paling rendah, Bu, walaupun semuanya serba pakai duit. Ya, walaupun duit bukan segala-galanya, tapi segalanya pakai duit. Duit nggak dibawa mati, Pak, tapi nggak punya duit serasa mau mati. Ya. Tapi duit ini rezeki yang paling rendah, Bu. Rezeki yang paling tinggi adalah kesehatan. Buat apa kita punya duit banyak kalau penyakitan? Benar-benar mengek ya, Bu ya. Duitnya cuma habis buat ke dokter. Maka rezeki yang paling tinggi adalah sehat. Ya, sehat. Kemarin waktu kita COVID betapa luar biasanya. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara kita nyari tabung oksigen. Mau napas saja harus bayar, Bu. Ya, maka rezeki yang paling tinggi adalah sehat. Rezeki yang paling utama, paling abdul adalah anak-anak soleh dan solehah. Ini adalah investasi akhirat buat kita. Ketika kita sudah meninggal di alam barzakh, anak-anak solehah kita yang akan mendoakan kita. Bahkan para ulama mengatakan, kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin mengetahui kehidupan orang tua kita yang sekarang berada di alam barzakh, maka lihatlah kehidupan beragama, ibadah anak-anaknya yang masih ada di dunia. Lalu yang terakhir, yang keempat, rezeki yang paling istimewa itu adalah ridho Allah, mati dalam keadaan husnul khotimah. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di laci, kalau ada kata-kata yang salah jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang bolehlah saya menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, insya Allah kita akan berjumpa kembali. Kupat tulis santan watan lepat niwon pangapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.